Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari topik pemasaran dan iklan politik, yaitu iklan politik. Nah, di dalam aktivitas komunikasi politik, iklan politik itu tidak pernah ketinggalan ya. Jadi iklan politik itu akan selalu menghiasi setiap peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan politik, apalagi menjelang pemilu. Ya, menjelang pemilu itu banyak sekali pasti para tokoh-tokoh politik akan memanfaatkan iklan untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya atau untuk membranding dirinya di dalam kegiatan komunikasi politik. Baik, seperti kita ketahui bahwa para aktor politik atau tokoh politik pada umumnya juga memanfaatkan iklan untuk digunakan oleh mereka dalam membranding misalnya. Iklan politik ini adalah salah satu bentuk pemasaran, yaitu bentuk iklan yang digunakan untuk mempersuasi orang sehingga menciptakan kebutuhan audiensnya. Iklan juga merupakan cara untuk membujuk pihak lain agar sepakat dengan pendapat pihak yang membujuknya. Nah, jadi iklan politik itu seperti iklan-iklan komersil lainnya, ini menjadi alat jualan untuk menimbulkan kebutuhan akan konstituen terhadap partai politik atau tokoh yang beriklan, sehingga bisa mendapatkan dukungan. Iklan politik merupakan salah satu bentuk pesan politik yang digunakan dalam proses kampanye dan pemasaran politik. Iklan dipercaya mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi dan opini publik. Di Indonesia, iklan politik semakin banyak digunakan para politikus, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meskipun penggunaan iklan politik tidak lepas dari kontroversi, iklan sebagai sarana penyampaian pesan kepada khalayak tetap menjadi pilihan menarik bagi para kandidat dan partai politik. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa, memengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Iklan adalah sebuah seni persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan dan atau membujuk. Oke, ada 3 macam iklan atau kampanye politik, yaitu iklan advokasi kandidat, iklan menyerang atau attacking, dan iklan membandingkan atau contrasting. Kita lihat sekarang satu persatu, yaitu iklan advokasi kandidat, di mana iklan ini adalah memuji-muji atau kualifikasi seorang calon melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan retrospektif policy satisfaction, yaitu pujian atas prestasi masa lalu kandidat, atau benevolent leader appeals, yaitu kandidat memang bermaksud baik, bisa dipercaya dan mengidentifikasi diri selalu bersama menjadi bagian pemilih. Iklan advokasi isu dipasang oleh pihak independen untuk menyampaikan isu-isu penting, misalnya lingkungan hidup, pengangguran, dan hal-hal sosial lainnya yang diarahkan pada satu atau beberapa iklan atau ungkapan kampanye dari satu atau beberapa kandidat. Yang kedua adalah iklan menyerang atau attacking. Iklan ini fokusnya adalah pada kegagalan dan masa lalu yang jelek dari kompetitor. Pendekatannya bisa ritualistik, yaitu mengikuti alur permainan lawannya, ketika diserang akan balik menyerang. Dan yang kedua adalah iklan memperbandingkan. Dalam hal ini, iklan ditampilkan untuk menyerang, tapi dengan membandingkan data tentang kualitas, rekam jejak, dan proposal antara kandidat. Membahas iklan politik memang menarik, terlebih bidang ini belum banyak dikaji di Indonesia. Selain kontroversi yang meliputinya, isu lain adalah seberapa efektif iklan politik mampu menjaring massa pemilih. Tanpa kajian yang jelas, tentunya para kandidat hanya menghabiskan dana miliaran rupiah secara percuma untuk memproduksi dan menayangkan iklan. Pembahasan berikut akan melihat sampai di mana potensi iklan sebagai alat pemasaran politik. Para pakar memaknai iklan dalam pengertian yang berbeda-beda. Ada yang mengartikan dalam sudut pandang komunikasi, pemasaran, dan psikologi. Dalam perspektif komunikasi,
Iklan cenderung dimaknai sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, atau lebih ditekankan pada aspek penyampaian pesan yang kreatif dan persuasif yang disampaikan melalui media khusus. Sedangkan perspektif pemasaran menekankan pemaknaan iklan sebagai alat pemasaran untuk menjual produk. Dan kalau di dalam perspektif psikologi, ini menekankan pada aspek persuasif pesannya. Walaupun terdapat perbedaan makna dan perspektif, terdapat kesamaan prinsip dalam setiap pengertian iklan, yaitu yang pertama, adanya pesan yang ingin disampaikan, yang kedua dilakukan oleh komunikator atau sponsor, yang ketiga dengan cara non-personal, yang keempat disampaikan untuk khalayak tertentu, yang kelima penyampaian pesan dilakukan dengan cara membayar, dan yang keenam mengharapkan dampak tertentu. Seperti halnya iklan komersil, tujuan iklan politik tidak lain adalah mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, iklan politik tampil impresif dengan senantiasa mengedepankan informasi tentang siapa kandidat, misalnya menonjolkan nama dan wajah kandidat, apa yang telah dilakukan kandidat, yaitu pengalaman dan track record kandidat, kemudian bagaimana posisi kandidat terhadap isu-isu tertentu atau issue position, dan kandidat mewakili siapa atau group ties. Iklan politik senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang diangkat, kualitas kepemimpinan, kinerja, dan pengalamannya. Iklan politik sebagaimana iklan produk komersial bukan hanya memainkan kata-kata, melainkan juga gambar, suara, dan musik. Iklan politik, khususnya iklan audiovisual, berperan penting dan strategis dalam pemasaran politik. Menurut riset yang dilakukan oleh Falkowski dan Kait tahun 1999 yang menunjukkan iklan politik berguna untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membentuk citra kontestan dan sikap emosional terhadap kandidat. Kemudian yang kedua, membantu para pemilih untuk terlepas dari ketidakpastian pilihan karena mempunyai kecenderungan untuk memilih kontestan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan. Yang keempat, mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu. Yang kelima, mempengaruhi opini publik tentang isu-isu nasional. Dan yang keenam, memberi pengaruh terhadap evaluasi dan interpretasi para pemilih terhadap kandidat serta event-event politik. Iklan komersial atau korporat yang dipublikasikan diharapkan dapat membawa pengaruh atau efek. Efek iklan menurut hierarchy of effect steps adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan. Yang ketiga, pesan diterima. Yang keempat, pesan mulai dimengerti. Yang kelima, pengaruh tersebut diimplementasikan melalui pemikiran dan sikap. Dan yang keenam, ada perubahan sikap yang mengikuti. Pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik, misalnya pidato atau orasi pada masa kampanye, diterima oleh khalayak dengan level penerimaan yang berbeda, tergantung situasi, kondisi, baik itu fisik maupun emosi dan kepentingan khalayak. Pengertian dan penerimaan khalayak atas pesan tersebut mampu mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku khalayak terhadap isu-isu yang disampaikan oleh komunikator politik. Perubahan yang paling tinggi adalah perubahan perilaku, yaitu ketika khalayak merasa yakin untuk memberikan hak suaranya kepada sang kandidat, hingga akhirnya kandidat tersebut memenangi pemilihan umum. Demikian bahasan kita tentang iklan politik. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda cari dari berbagai sumber yang sudah disampaikan terkait dengan iklan politik. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.